Ini ada Tom Haya juga. Itu dia, dan fans atau supporter timnas kasih dukungan maksimal. Ini dia Nadio Rido just to activate the body, and yes, they are prepared for tomorrow to travel to Australia. Selamat datang di Halo Timnas teman-teman semuanya. Saya mau ngasih informasi tentang persiapan timnas kita yang sudah landing di Sydney di Australia. Nanti menuju ke tanggal 20, 3 hari persiapan. 20-nya bukan kerja paksa sih, kerja keras untuk bisa meraih poin penuh di kandang Australia. Tapi sebelum itu saya kok gatel pengen ngebahas bagaimana Persib Bandung itu terbelah ini. Ada yang percaya bahwa lahirnya Persib itu di tahun 1933. Ada juga sebagian yang juga lebih memilih untuk mempercayai Persib itu lahir di 1919. Tapi ada juga yang tengah-tengah, tetap berdiri bersama 1933, tapi juga tidak membantah informasi bahwa Persib lahir di 1919. Seperti yang ini nih. Pak, sambil dipegang biar 1919. Oh, Tilo-tilonya mana? Kalau itu kan harus ada orang yang punya kapasitas ya. Kalau mau membantah itu harusnya secara ilmiah gitu. Kalau saya membantah, wow itu nggak benar ya nggak bisa juga karena saya belum melakukan penelitian ilmiah gitu. Kecuali nanti saya ngambil sejarah, saya jadi profesor gitu, mungkin bisa gitu ya. Tapi kan itu enggak. Tapi saya punya keyakinan saya berdiri tetap bersama 1933 atas dasar kecintaan itu, bahwa kebenaran secara cinta seperti itu. Siap. Tapi kalau menurut kalian seperti apa nih? Persib itu lahirnya di 15 Januari 1919 atau yang sudah lama kita tahu itu lebih di tanggal 14 Maret 1933. Soalnya kemarin yang pas riuh sekali kayak nyalain flare, kemudian konvoy di jalanan kota Bandung dan juga nyalain kembang api itu di 14 Maret kemarin gitu kan. Nah ini ada yang usul juga nih, gimana kalau misalkan 15 Januari 1919 itu dipakai buat hari lahir Persib, sedangkan 14 Maret 1933 lebih ke jadi hari jadi Persib. Wes, ada dua istilah nih, hari lahir, hari jadi. Kalau lahir kan udah jadi ya, maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana nih, hari jadi sama hari lahir bedanya apa? Tapi kalau menurut kalian seperti apa? Kalian dukung yang mana nih? Atau pilih yang mana? 15 Januari 1919 ataukah Persib itu hari lahirnya di 14 Maret 1933? Coba komen di kolom komentar di bawah. Nah, masih bahas soal Persib dan ke timnas nih, kita masih juga penasaran gimana Patrick Kluivert tidak memanggil satupun pemain Persib yang notabene itu adalah tim yang sedang bercokol di klasemen di Liga 1 gitu ya. Tinggal 7 pertandingan dan masih di puncak klasemen, tidak ada satupun pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ini ada Atep yang udah angkat bicara soal ini. Ya sebenarnya bukan hanya Mark Klok ya, ada Beckham juga yang secara penampilan dia kan cukup konsisten dan kita tahu dia kontribusinya begitu besar. Sebenarnya layak untuk dipanggil. Okay. Kalau versinya saya. Tapi kan kalau menurut Patrick Kluivert kan tidak tahu ya, mungkin dia tidak ingin merubah-rubah dulu timnas sehingga pemain-pemain yang lama dominasinya masih dipanggil gitu. Kan kita juga tidak tahu permainannya nanti akan seperti apa Patrick Kluivert ini. Apakah akan pragmatis, defend counter ataupun akan lebih menyerang kan gitu. Tapi menurut saya secara pribadi nih ya Mark Klok sama Beckham layak untuk dipanggil. Menurut Kang Atep ya. Menurut saya. Kan menurut Kang Atep dari Persib Mark Klok sama Beckham layak dipanggil. Oke, jadi Atep tidak keras ya statementnya. Atep lebih melihat bahwa sebenarnya kalau misalkan ngomongin soal kualitas, Mark Klok dan juga Beckham Putra ini layak kok dipanggil Patrick Kluivert untuk masuk ke jajaran pemain-pemain timnas yang kemudian menjadi apa istilahnya pembuktian pertama untuk Patrick Kluivert di pertandingan perdana melawan Australia nanti. Cuman tidak menutup kemungkinan dan prediksi juga bahwa Patrick Kluivert tidak pengen ngerusak yang sudah dibangun oleh STY, fondasi-fondasinya. Mengingat Patrick Kluivert juga punya waktu yang mepet untuk persiapan menuju pertandingan melawan Australia. Tanggal 17 Maret saja itu mereka masih baru saja ngumpul. 3 hari menuju ke tanggal 20, daripada
main coba-cobaan kayak main Lego ya kan, tancap sana tancap sini dirubah, daripada ngerubah mending mungkin ya ini ya Patrick Kluivert pakai fondasinya STY dulu. Gak ada salah sih ya kan, daripada memanggil pemain baru yang belum tentu ngeklop dengan pemain yang sudah lama dimainkan di timnas kita. Kalau menurut kalian seperti apa? Cuman kalau soal panggilan timnas, ya timnas calling ini, ada satu pemain yang sejak era STY hingga eranya Patrick Kluivert dipanggil terus, tapi nggak pernah main, nggak keluar-keluar juga. Ini pasrah amat ini pemain pasrah amat, dipanggil cuman untuk menghangatkan bangku cadangan kah? Tidak keluar-keluar meski tak dimainkan. Inilah pemain timnas yang selalu konsisten dipanggil. Siapa lagi kalau bukan Ricky Kambuaya. Pemain asal Papua ini adalah pemain paling konsisten yang selalu dipanggil ke timnas dari zaman STY hingga sampai pelatih saat ini. Memang Ricky Kambuaya si paling apa adanya. Dimainin oke, dicadangan oke, tapi skillnya masih yang terbaik di antara pemain lokal di posisinya. Meskipun pada pertandingan dirinya jarang dapat menit bermain di timnas, Kambuaya tetap dipanggil untuk membela timnas berkat penampilannya yang konsisten baik di level klub. Waduh, sulit sih. Lawannya yang harus dia apa istilahnya ya, secara kualitas harus dia tandingi gitu, di CDM-nya terlalu mentereng gitu ya. Jadi mungkin Ricky Kambuaya masih bisa lah untuk berjuang lebih lagi untuk menunjukkan kapasitasnya, biar memang Patrick Kluivert bisa melihat kualitas yang sebenarnya seorang Ricky Kambuaya daripada dipanggil terus gak pernah main. Di timnas kita isinya kapten semua, bukan cuma Bang Jai, tapi ada 12 pemain timnas kita yang masih dan pernah menjadi kapten di klubnya masing-masing. Buat lo yang pengen update terus tentang timnas Indonesia, follow gue dulu. Sikat. Oke, kita mulai dari baris yang paling atas dulu nih. Yang pertama Rizky Ridho, masih menjadi kapten di Persija Jakarta. Begitu juga dengan Ricky Kambuaya menjadi kapten di Dewa United. Jordi Amat menjadi kapten di JDT, salah satu klub di Malaysia. Dan Calvin Verdong pernah juga menjadi kapten di NEC Nijmegen. Martin Paes pernah menjadi kapten di Dallas di Liga MLS Amerika Serikat. Nadeo menjadi kapten di Borneo FC. Emil Audero pernah menjadi kapten di Sampdoria. Dan sebelahnya adalah Joey Pelupesi. Joey Pelupesi pernah menjadi kapten di FC Groningen. Lalu kemudian Tom Haye menjadi kapten ketika dia bermain di SC Heerenveen. Justin Hubner masih menjadi kapten di Wolverhampton Wanderers U21. Serta Kevin Dix juga pernah menjadi kapten di FC Copenhagen. Jadi nih, misalnya amit-amit ya, Bang Jai berhalangan karena kartu merah atau akumulasi kartu. Menurut kalian siapa yang cocok ngegantiin posisi Bang Jai sebagai kapten? Jordi Amat bisa. Dia sudah lebih lancar pasti ya, lebih fasih ya kalau misalkan ngobrol sama orang atau pemain-pemain lain yang berbahasa Indonesia. Kalau nggak gitu Tom Haye lebih cocok, auranya kebapaan ya. Kayak anak dan bapak, STY sambangi Arhan dan Asnawi yang main di Thailand. Dalam laga antara Port FC lawan Bangkok United di Liga Thailand, ada momen unik. STY kedapatan menonton pertandingan itu, di mana di dalamnya terjadi duel antara Asnawi melawan Arhan. Usai pertandingan, nampak STY melepas rindu dengan kedua anak emasnya itu semasa di timnas. Mereka bertiga mengobrol dengan penuh hangat layaknya seorang bapak dan kedua anaknya. Mantap, ini adalah pertandingan terakhir Arhan sebelum bertolak ke Australia untuk mengikuti TC Timnas menuju ke pertandingan lawan Australia ya. Sayang sekali Asnawi tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert, jadi hal ini agak iri-irian enggak sih? saya khawatir. Tapi kemudian ketemu sama ST mungkin diredam ya. ST menonton langsung mantan pelatih Timnas yang begitu akrab, jadi sponsornya Asnawi di Korea juga waktu itu, yang benar-benar memberikan dorongan untuk abroad ya ke Korea, dan sekarang mereka berdua antara Arhan dan juga Asnawi sedang berlaga di Thailand. Ini menarik sekali. Tapi lucu juga, Arhan ini lebih dipanggil, lebih dipercaya oleh Kluivert daripada Asnawi, yang justru kali ini menjadi pemain yang penting di klubnya dan juga beberapa kali disebut menjadi pemain terbaik di Liga Thailand begitu.
Takut dibully netizen, Martin Paes nonaktifkan media sosialnya menjelang 2 hari sebelum pertandingan. Iya, itulah yang dilakukan oleh Martin Paes selama ini demi menjaga mentalnya agar stabil. Dia sendiri mengaku amat sensitif dengan opini orang lain di media sosial. Bahkan hal tersebut sudah mengganggunya sejak awal karir sepak bolanya. Lalu pelatih mentalnya memberikan sebuah saran yang cukup jitu, yaitu agar Paes menghapus Instagram dan TikToknya menjelang 2 hari sebelum pertandingan dimulai. Sehingga Paes bisa fokus pada laga yang dijalaninya dan tak terganggu dari opini orang-orang di internet. Oke, iya bang, bener bang. Netizen emang susah, akhlakless, akhlaknya minus. Kalau komentar seenak udelnya aja. Emang udah bener kalau lagi menghadapi laga penting dihapus dulu tuh sosmednya. Karena jempol-jempol kita emang aduh tidak dikasih pendidikan. Serius, suka ini, bikin baper lah pokoknya. Wais, ini dia timnas sedang proses menuju ke Sydney untuk persiapan 3 hari lagi melawan Australia, dan fans atau supporter timnas kasih dukungan maksimal. Ini dia Nadio, ada Rido di belakangnya juga. Patrick Kluivert sudah menyelami satu persatu pemain di mana nih? Di Australia kayaknya ya, di pusat kebugaran. Ini ada Tom Haya juga. Itu dia. Marcelino Romeni, pemain baru, dikasih pelukan loh sama Patrick Kluivert. Sepertinya ini anak gua uji nih, gua sanjung-sanjung dulu. Awas tapi ya kalau misalkan gak main bagus ya. Ini pasti Romeni ini kemana-mana gabungnya sama Lino, satu tim soalnya di Oxford ya. Ada tukang pijetnya juga. Terkait dengan illness, terkait dengan injury, terkait dengan pemeriksaan fisik. Hasil yang kita dapatkan adalah pemain dalam kondisi yang siap untuk mengikuti training, dan mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti pertandingan tanpa ada yang cedera. Mantap. Today it was very good. We know that we have to manage the program from the players tailored, because they have the Ramadan and tomorrow they have a flight to Australia. So it was a good training today. Just an activation, just to warm up, just to activate the body, and yes, they are prepared for tomorrow to travel to Australia. Mantap. Sudah siap beneran. Ini fisik udah dicek sama ahli fisiknya timnas yang udah dibawa jadi timnya Kluivert ya. Dia pastikan semua yang dipanggil oleh Kluivert dalam kondisi yang prima. Ada satu yang dipanggil cuman gak jadi datang, ya memang karena cedera, ada Egy Maulana Fikri, kan begitu ya. Oke, kita saksikan saja 3 hari menuju tanggal 20. Apakah Kluivert benar-benar bisa mengejawantahkan trik, teknik, dan strategi yang dia mau di atas lapangan untuk mengalahkan The Socceroos nanti. Prediksi kalian, coba tulis di kolom komentar.